Perkenalkan, nama saya Gandhi Setiawan Budi, Prodi Ilmu Komunikasi, kelas 03, NPM 19410097, Universitas Slamet Riyadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang biografi dari Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita kenal dengan Gus Dur. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab dipanggil Gus Dur, lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 7 September 1940. Ia lahir dengan nama Abdurrahman Ad-Dakhil, yang berarti sang penakluk. Karena kata Ad-Dakhil tidak cukup dikenal, maka diganti dengan nama Wahid, yang kemudian lebih dikenal dengan Gus Dur. Gus adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai yang berarti abang atau mas. Gus Dur adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu tahun 1999. Penyelenggaraan pemerintahannya dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional. Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid dimulai pada tanggal 20 Oktober tahun 1999 dan berakhir pada sidang istimewa MPR pada tahun 2001, tepatnya pada tanggal 23 Juli 2001. Kepemimpinannya digantikan oleh Megawati Soekarnoputri setelah mandatnya dicabut oleh MPR. Abdurrahman Wahid adalah mantan ketua Tanfizyah atau Badan Eksekutif Nahdlatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Gus Dur adalah putra pertama dari 6 bersaudara. Wahid lahir dalam keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas Muslim Jawa Timur. Kakek dari ayahnya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, sementara kakek dari pihak ibu, Kiai Haji Bisri Syanturi, adalah pengajar pesantren pertama yang mengajarkan kelas pada perempuan. Ayah Gus Dur, Kiai Haji Wahid Hasyim, terlibat dalam gerakan nasionalis dan menjadi Menteri Agama tahun 1949. Ibunya, Nyai Haji Solehah, adalah putri pendiri Pondok Pesantren Denanyar, Jombang. Saudaranya adalah Salahuddin Wahid dan Lili Wahid. Ia menikah dengan Cinta Nuriyah dan dikaruniai 4 putri: Anissa, Yeni, Anita, dan Inaya. Gus Dur secara terbuka pernah menyatakan bahwa ia memiliki darah Tionghoa. Abdurrahman Wahid mengaku bahwa ia adalah keturunan dari Tan Kim Han yang menikah dengan Tan Alok, saudara kandung Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak. Pada tahun 1944, Wahid pindah dari Jombang ke Jakarta, tempat ayahnya terpilih menjadi ketua pertama Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASYUMI, sebuah organisasi yang berdiri dengan dukungan tentara Jepang yang saat itu menduduki Indonesia. Setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Gus Dur kembali ke Jombang dan tetap berada di sana selama Perang Kemerdekaan Indonesia melawan Belanda. Pada akhir perang tahun 1945, Wahid pindah ke Jakarta dan ayahnya ditunjuk sebagai Menteri Agama. Abdurrahman Wahid belajar di Jakarta, masuk ke SD Kris sebelum pindah ke SD Matraman Perwari. Wahid juga diajarkan membaca buku non-muslim, majalah, dan koran oleh ayahnya untuk memperluas pengetahuannya. Gus
Dur terus tinggal di Jakarta dengan keluarganya meskipun ayahnya sudah tidak menjadi Menteri Agama pada tahun 1952. Pada April 1953, ayah Wahid meninggal dunia akibat kecelakaan mobil. Pendidikan Wahid berlanjut pada tahun 1954. Ia masuk ke sekolah menengah pertama pada tahun itu. Ia tidak naik kelas. Ibunya lalu mengirim Gus Dur ke Yogyakarta untuk meneruskan pendidikannya dengan mengaji kepada Kyai Haji Ali Maksum di Pondok Pesantren Krapyak dan belajar di SMP pada tahun 1957. Setelah ia lulus dari SMP, Wahid pindah ke Magelang untuk memulai pendidikan muslim di pesantren Tegalrejo. Ia mengembangkan reputasi sebagai murid berbakat, menyelesaikan pendidikan pesantren dalam waktu 2 tahun, yang seharusnya 4 tahun pada tahun 1959. Wahid pindah ke pesantren Tambak Beras di Jombang sana. Sementara melanjutkan pendidikannya sendiri, Abdurrahman Wahid juga menerima pekerjaan pertamanya sebagai guru dan nantinya sebagai kepala sekolah di madrasah. Gus Dur juga dipekerjakan sebagai jurnalis majalah seperti Horizon dan majalah Budaya Jaya. Pada tahun 1963, Wahid menerima beasiswa dari Kementerian Agama untuk belajar studi Islam di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Ia pergi ke Mesir pada November 1963. Meskipun ia mahir berbahasa Arab, Gus Dur diberitahu oleh pihak universitas bahwa ia harus mengambil kelas remedial sebelum mengajar bahasa Islam dan bahasa Arab. Karena tidak mampu memberikan bukti bahwa ia memiliki kemampuan bahasa Arab, Wahid terpaksa mengambil kelas remedial. Abdurrahman Wahid menikmati hidup di Mesir pada tahun 1964. Ia suka menonton film Eropa dan Amerika, dan juga menonton pertandingan sepak bola. Wahid juga terlibat dengan Asosiasi Pelajar Indonesia dan menjadi jurnalis majalah asosiasi tersebut. Pada akhir tahun, ia berhasil lulus kelas remedial Arabnya. Karena ia memulai belajar dalam Islam dan bahasa Arab tahun 1965, Gus Dur kecewa. Ia telah mempelajari banyak materi yang diberikan dan menolak metode belajar yang digunakan di universitas. Saat di Mesir, Wahid dipekerjakan di Kedutaan Besar Indonesia. Pada saat ia bekerja, peristiwa G30 SPKI terjadi. Mayor Jenderal Soeharto menangani situasi di Jakarta dan upaya pemberantasan komunis dilakukan sebagai bagian upaya tersebut. Kedutaan Besar Indonesia di Mesir diperintahkan untuk melakukan investigasi terhadap pelajar Indonesia dan memberikan laporan kedudukan politik mereka. Perintah ini diberikan pada Wahid yang ditugaskan melalui laporan. Gus Dur kembali ke Jakarta mengharapkan bahwa ia akan pergi ke luar negeri lagi untuk belajar di Universitas McGill Kanada. Ia membuat dirinya sibuk dengan bergabung ke Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial atau LP3ES. Organisasi yang terdiri dari kaum intelektual Muslim progresif dan sosial demokrat. LP3S mendirikan majalah Prisma, dan Gus Dur menjadi salah satu kontributor utama majalah tersebut. Abdurrahman Wahid meneruskan karirnya sebagai jurnalis, menulis untuk majalah dan surat kabar artikelnya diterima dengan baik dan ia mulai mengembangkan reputasi sebagai komentator sosial. Dengan popularitas itu, ia mendapatkan banyak undangan untuk memberikan kuliah dan seminar, membuat dia harus pulang pergi antar Jakarta dan Jombang, tempat Gus Dur tinggal bersama keluarganya. Meskipun memiliki karir yang sukses pada saat itu, Gus Dur masih merasa sulit hidupnya, hanya dari satu sumber pencaharian, dan ia bekerja mendapatkan
pendapatan tambahan dengan menjual kacang dan mengantarkan es. Pada tahun 1974, Gus Dur mendapat pekerjaan tambahan di Jombang sebagai guru di pesantren tambak beras dan segera mengembangkan reputasi baik. 1 tahun kemudian Wahid menambah pekerjaannya dengan menjadi guru kitab Al-Hikam. Pada tahun 1977, Gus Dur bergabung ke Universitas Hasyim Asy'ari sebagai dekan Fakultas Praktik dan Kepercayaan Islam. Tahun 1987, Gus Dur menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia. Pada tahun 1989, karirnya pun meningkat dengan menjadi seorang anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. Dan hingga akhirnya pada tahun 1999 sampai 2001, ia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebagai seorang Presiden Republik Indonesia, Gus Dur memiliki pendekatan-pendekatan yang berbeda dalam menyikapi suatu permasalahan bangsa. Ia melakukan pendekatan yang lebih simpati kepada kelompok Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, mengayomi etnis Tionghoa, meminta maaf kepada keluarga PKI yang sudah mati dan disiksa, dan lain-lain. Selain itu, Gus Dur juga dikenal sering melontarkan pernyataan-pernyataan kontroversial yang salah satunya adalah mengatakan bahwa anggota MPR RI seperti anak TK. Pada Januari 2001, Gus Dur mengumumkan bahwa Tahun Baru Cina atau Imlek menjadi hari libur opsional. Tindakan ini diikuti dengan pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa. Setelah berhenti menjabat sebagai presiden, Gus Dur tidak berhenti untuk melanjutkan karirnya dan perjuangannya. Pada tahun 2002, ia menjabat sebagai penasihat solidaritas korban pelanggaran HAM. Pada tahun 2003, Gus Dur menjabat sebagai penasihat pada Gerakan Moral Rekonsiliasi Nasional. Tahun 2004, Gus Dur kembali berupaya untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Namun keinginannya ini kandas karena ia tidak lolos pemeriksaan kesehatan oleh Komisi Pemilihan Umum. Pada Agustus 2005, Gus Dur menjadi salah satu pimpinan koalisi politik yang bernama Koalisi Nusantara Bangkit Bersatu bersama dengan Tri Sutrisno, Wiranto, Akbar Tanjung, dan Megawati. Koalisi ini mengkritik kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tahun 2009, Gus Dur menderita beberapa penyakit. Bahkan sejak ia menjabat presiden, ia menderita gangguan penglihatan sehingga surat dan buku seringkali dibacakan. Atau jika saat menulis, seringkali juga dituliskan. Ia mendapatkan serangan stroke, diabetes, gangguan ginjal. Akhirnya, Gus Dur pun pergi meninggal dunia pada hari Rabu 30 Desember 2009 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada pukul 18.45 WIB. Kecerdasan dan kepintaran Gus Dur adalah salah satu ciri khas yang tidak bisa kita lepaskan dari dirinya. Selain karena kependidikannya, kepintaran Gus Dur juga didukung oleh kegemarannya membaca buku. Sejak kecil ia sangat menyukai buku-buku filsafat karangan pemilik hebat seperti Plato, Andre Malraux, dan lain-lain. Maka dari itu, tak heran jika Gus Dur dikenal sebagai orang yang memiliki kemampuan berpikir yang luar biasa. Karena memiliki sebuah buku, Gus Dur tidak akan menelan bulat-bulat isi buku tersebut. Sebaliknya, ia hanya mengambil intisari dan hal-hal positif dalam buku ini dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena hobi membaca pula, Gus Dur mampu memahami segala permasalahan yang kompleks. Keluarga besar Gus Dur bisa dibilang merupakan salah satu keluarga terpandang di masa lampau. Kakeknya, Yai Haji Hasyim Asy'ari,
adalah pendiri Nahdlatul Ulama yang sekaligus memiliki beberapa pesantren besar. Maka dari itu bukan termasuk golongan orang kaya. Gus Dur masuk dalam kategori keluarga berada. Akan tetapi walaupun keluarganya cukup uang, Gus Dur tidak tumbuh menjadi anak yang suka bertindak seenaknya. Ia cukup tekun menjalani pendidikannya hingga saat kuliah berhasil meraih beasiswa Kementerian Agama untuk belajar studi Islam. Sepulangnya ke tanah air, Gus Dur bekerja sebagai jurnalis di beberapa surat kabar dan majalah. Sayang, meski waktu itu karirnya cukup cemerlang, ternyata gaji wartawan tidak cukup membiayai anak dan istrinya. Karena itulah, selain menjadi kulit tinta, Gus Dur juga mengambil pekerjaan sebagai penjual kacang dan es. Gus Dur yang notabene memiliki keluarga besar yang bisa saja membantunya memilih untuk berjuang sendiri. Selama ini ada stigma bahwa cendekiawan Islam cenderung lebih membela orang-orang dari golongannya. Hal tersebut tidak nampak pada pribadi seorang Gus Dur. Ia bahkan dengan berani pasang badan untuk membela siapa saja yang tertindas. Tentu bagi sebagian orang yang masih segar dalam ingatan bagaimana saat tragedi 1998, Gus Dur dengan berani menjamin keselamatan kaum Tionghoa yang saat itu mengalami kekerasan karena dituduh sebagai biang keladi krisis ekonomi. Seluruh warga Tionghoa yang pergi ke luar negeri dipanggil kembali dan diyakinkan akan keselamatannya. Selain itu, beliau juga menganjurkan pada masyarakat dari suku, ras, dan agama lainnya untuk menerima teman-teman dari Tionghoa untuk menjadi keluarga dan berhenti memusuhi mereka. Puncak dari keberanian Gus Dur membela hak kaum minoritas adalah saat dia menjadikan Hari Raya Imlek sebagai hari libur nasional. Tujuan dari putusan ini adalah guna mengajak segenap rakyat Indonesia untuk mau menghargai perbedaan yang ada. Meski sempat dikecam oleh banyak orang, namun Gus Dur sama sekali tidak membatalkan keputusan tersebut. Konsistensi Gus Dur dalam melindungi kesetaraan hak-hak beragama terlihat dalam ketegasannya ketika menyikapi tindakan kekerasan dalam agama. Selain selalu menyerukan usaha perdamaian, ia juga senantiasa mengingatkan orang lain untuk tidak melakukan kekerasan, apalagi dalam konteks agama. Menurutnya, ketika tidak perlu menyakiti sesama manusia dengan dalil membela Tuhan, bagi kiai nyentrik ini, Tuhan sudah memiliki segalanya dan kita manusia tidak perlu repot membelanya. Indonesia bukan negara agama, tapi negara beragama. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Menyarankan untuk membela harga 5 agama lainnya. Itu adalah tidak adil yang pernah diucapkan. Dia selalu mengajak seluruh lapisan masyarakat berbuat kebaikan dari hari ke hari. Daripada berdakwah dengan mulut, Gus Dur memilih untuk berdakwah dengan tindakan. Ia yakin bahwa kekaguman terhadap Islam justru bisa dibentuk dengan tindakan, bukan omongan. Di sepanjang hidupnya, Gus Dur tidak pernah bosan-bosan mengajak manusia untuk selalu melakukan tindakan nyata, menghargai perbedaan, menolong orang lain, serta berhenti melakukan diskriminasi adalah buah pemikiran Gus Dur yang selalu terkenang hingga saat ini. Baginya, bila seseorang sudah berbuat baik, maka label agama, ras, dan suku sudah tidak penting lagi. Apa yang bisa kamu berikan, berikanlah. Apa yang dapat kamu lakukan, lakukanlah. Baik itu dalam bentuk pikiran, tenaga, dana, dan lain sebagainya. Yang penting tindakannya ada. Jika kamu sudah mampu melakukan hal ini, maka orang lain tidak akan bisa melihat ras
dan suku. Mereka akan melihat apa yang kamu berikan. Hasil pemikiran Gus Dur selalu sukses membuat orang kagum, tidak menjadikannya sosok yang besar kepala. Hingga akhir hayatnya, dia selalu tampil sebagai seorang pemimpin yang rendah hati dan mengayomi. Meski telah memiliki uang yang banyak, beliau masih hobi menggunakan batik sederhana dan apa adanya. Banyak juga pemimpin dunia yang mengidolakan Gus Dur dan kagum akan kecerdasannya. Namun lagi-lagi, Gus Dur tetaplah sosok yang sederhana dan menganggap kepintarannya bukanlah segalanya. Ia bahkan juga enggan dianggap lebih pintar dari orang lain. Hal ini yang membuat Gus Dur diidolakan oleh banyak orang. Kecerdasannya hingga tidak membuat ia menjadi seorang yang jumawa. Visi misi hidup Gus Dur adalah selalu mengedepankan perdamaian dan anti kekerasan. Hal tersebut yang layak jadi idola termasuk juga kaum muda. Berbuat baik tanpa memandang perbedaan agama, ras, dan suku. Indonesia kini butuh orang-orang yang mampu bertindak nyata, bukan hanya bicara. Tugas tidur dari saya, mohon maaf jika ada salah kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya.